Salam kopla, kita ngobrol sampai kelar. Bali merupakan pulau yang sangat eksotis karena kecantikannya, pariwisata pun menjamur. Nah, di balik gelimang pariwisata ini ternyata alih fungsi lahan yang sangat luar biasa. Fakta terbaru bagaimana terjadi banjir besar terjadi di Denpasar karena kebablasan terhadap alih fungsi lahan yang ada. Selain itu, Bali juga dikepung dengan toko berjejaring. Ini juga menjadi dampak bagaimana pelaku UMKM kita, pasar tradisional kita terkesan mati suri. Hari ini di studio podcast Koplar, kami kehadiran Sekretaris Komisi 1 DPR Provinsi Bali, Bapak Nyoman Uka Antara. Selamat datang, Pak. Makasih. Dalam obrolan nanti 1 jam ke depan bisa membedah terhadap benang kusut yang terjadi terhadap alih fungsi lahan yang ada di Bali, termasuk juga di Karangasem. Begitu juga modern berjaring yang mematikan pasar tradisional kita. Pak Mang, terima kasih sudah bisa hadir di studio ini, Pak Mang. Sebagai Sekretaris Komisi 1 termasuk juga Pansus TRAP yang belakangan saya amati dimensi sosial Pak Mang begitu gencar. Bagaimana Bapak melihat Bali terhadap alih fungsi lahan yang terjadi, Pak Mang? Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Saya selaku Sekretaris Komisi 1 yang selama ini atas perintah Pak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, untuk pengawasan lebih diperketat lagi, khususnya terkait dengan pengawasan tata ruang dan perizinan Bali yang sekarang lagi tren Pansus TRAP. Kemudian terkait dengan pasar toko modern berjejaring, itu juga kita sebagai pengawasan yang cukup ketat, di mana yang pertama untuk tata ruang yang kita dulu tata ruang, ternyata setelah Pansus TRAP turun ini banyak yang kita temukan pelanggaran berat, di mana Bapak Gubernur yang selama ini ingin mempertahankan 100 tahun ke depan Bali ini masih Bali terkait dengan ketahanan pangan ini yang Pak maksudnya ya, ini apa namanya, ketahanan pangan dan 100 tahun haluan Bali. Ya, 100 tahun haluan Bali. Ini sangat berterkaitan. Jadi yang pertama kita harus betul-betul mengawasi kalau terkait ketahanan pangan, jadi alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan di Bali cukup signifikan, jor-joran, baik itu sebagai akomodasi pariwisata, perumahan, dan usaha-usaha lainnya. Di mana di Bali ini, terutama di Badung. Di Badung dulu Canggu itu sawah yang cukup luas. Sekarang kalau masuk sana udah nggak, kalau 10 tahun yang lalu nggak pernah ke Canggu, udah beda. Sekarang udah hotel, restoran, villa, diskotek, udah nggak seperti dulu, udah penuh. Karena ini kita terlalu mendewakan pariwisata sehingga alih fungsi ini terjadi. Iya, masing-masing daerah karena adanya otonomi daerah untuk mendatangkan hasil sebanyak-banyaknya, sehingga punya ambisi yang cukup ini. Karena ini sebenarnya dari yang kalau kita lihat dari awal, ini kesalahan pemerintah pusat yang memberikan otonomi
itu berada di masing-masing kabupaten kota. Kalau otonomi di provinsi beda lagi. Kebijakan yang penuh berada di provinsi terkait dengan perizinan hotel, restoran dan ini nanti provinsi yang atur. Provinsi akan bisa mengawasi terkait ketimpangan-ketimpangan yang ada di kabupaten kota. Nah, selama ini kan provinsi kurang kontrol, tidak bisa mengontrol karena kebijakan itu berada di kabupaten kota. Suatu contoh, kalau provinsi yang punya kebijakan penuh, ketika Badung ini sudah padat sekali dengan hotel, restoran dan lain-lain, akomodasi itu. Kalau perizinan berada di provinsi, provinsi bisa mengarahkan di mana daerah yang kosong. Jadi untuk pemerataan pembangunan di Bali, itu bisa dilakukan oleh provinsi. Nah, selama ini yang lepas kontrol. Juga terkait dengan pengembangan perumahan. Itu. Contoh di Karangasem. Pada waktu saya kurang lebih belasan tahun yang lalu, saya masih anggota DPRD Kabupaten, 15 tahun yang lalu, itu lahan basah di Karangasem masih 14,5%. Nah, kemarin saya tanya kepada pemerintahan di Karangasem, sekarang kurang lebih masih 8%. Jadi sangat signifikan. Dulu waktu saya di kabupaten sempat mengusulkan kantor camat Karangasem diusulkan biar ada di desa Tumbu atau Seraya Barat. Kenapa saya usulkan di sana? Jadi pusat pemerintahan di kecamatan di sana, otomatis pengembangan dan masyarakat yang ingin tinggal, jadi ada ketertarikan ke sana. Jadi tidak numplek ini. Nah, sekarang kota ini berada di sekitarnya lahan basah. Kalau semua ingin dekat dengan kota, otomatis lahan basah inilah yang ini. Karena dulu paya hanya di permukaan saja dulu. Sekarang masuk ke dalam-dalam, udah banyak perumahan. Nah, ini yang ini. Sehingga penyebabnya apa? Ketahanan pangan kita ini sangat rendah sekarang. Sebelum masuk ke sana mungkin Pak Man, bisa digambarkan seberapa parah alih fungsi lahan di Bali, terutama yang di Karangasem juga, seberapa parah dalam 10 tahun terakhir ini Pak Man, ketika mulai adanya undang-undang Omnibus Law ini. Alih fungsi lahan tak terlepas dari bagaimana pusat mengeluarkan kebijakan ini, seberapa parah sudah terjadi dalam 10 tahun ini Pak Man? Ya, ini dengan adanya undang-undang inilah biang keroknya karena kesalahpahaman daerah juga, karena mengingat ACC untuk alih fungsi lahan ini berada di pusat, seolah-olah daerah itu tunduk kepada pusat, tunduk kepada aturan, dan daerah ikut-ikutan untuk menyetujui terkait proses selanjutnya perizinan. Nah, ini yang terjadi. Padahal kita berhak juga untuk menolak dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kebutuhan kita di Bali. Jadi kalau orang pengembang itu, jadi kalau ada kewenangan daerah untuk komunikasi sebelum itu dimulai. Jadi dia harus menghormati agama, budaya, kultur orang Bali, kan gitu. Tidak jadi kalau budayanya ini, kalau bicara budaya kan bukan ornamen bangunan pun itu termasuk budaya Bali. Kemudian kultur orang Bali seperti pepatah bilang, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Apa istiadat kita, apa seni budaya kita, kan itu harus ini. Selama ini kan investor datang, begitu semua perizinan ini dia seolah-olah ini seenak perutnya dia, malah orang lokal yang dia itu.
Bahkan dengan adanya undang-undang ini juga Pak Mang, alih fungsi lahan justru terjadi di ruang hijau. Ya. Ambillah kita di Karangasem, bagaimana Tebolo sekarang Pak Mang? Begitu hamparan sawah yang indah yang menjadi magnetnya sebagai destinasi wisata, sekarang menyambut villa. Apa langkah Dewan ke depannya selaku Dewan Pertimbangan terhadap hal ini, Pak? Dengan terbentuknya Pansus TRAP ini sudah jelas dalam, kalau nggak salah, Permen PUPR 12 2015 ini jelas di sana diamanatkan terkait dengan tata ruang. Tata ruang itu mudah dilanggar. Itu mudah dilanggar. Jadi pengawasan kita baik legislatif maupun eksekutif sangat kurang. Jadi di sana ada kebijakan-kebijakan yang mestinya harus dipertegas, tidak boleh diganggu gugat. Nah, sehingga alih fungsi lahan banyak sekali yang ini, karena itu dah. Karena izin penggunaan lahan itu pertama itu adalah dari pusat, bukan hanya di persawahan. Bisa dipertegas Di Pak, kehutanan. bisa dipertegas pariwisata menjadi penyebab utama alih fungsi lahan ini. Iya, betul. Karena ambisinya masing-masing daerah untuk mendatangkan PAD, sehingga asalkan investor nanti dia akan menghasilkan PAD. Kita juga sering memberikan warning kepada desa adat. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan desa adat yang juga ikut serta memberikan rekomendasi. Jadi di sana tidak mesti harus baru dijanjikan tenaga kerja banyak, sehingga itu mengorbankan lahan-lahan yang mestinya kita lindungi, sehingga itu direkomendasi, terjadilah alih fungsi lahan yang tidak mesti harus dilakukan. Nah, contoh di wilayah Denpasar, Badung, kemarin bencana yang cukup besar itu, sehingga setelah ditelusuri ternyata banyak hutan lindung, lahan hijau, itu yang dikorbankan, yang beralih fungsi ya, beralih fungsi menjadi beton. Di samping itu juga terkait dengan tata ruang yang tadi saya bilang, Permen PUPR itu terkait dengan jarak 5 meter sepadan sungai, 5 meter kiri, 5 meter kanan itu mesti harus aman. Nah, ini malah banyak bangunan sungai ini dipersempit. Dipersempit, di hulunya besar, di hilirnya sempit. Ini faktornya karena kurang pengawasan atau gimana Pak Mang? Kurang pengawasan. Dan ketika itu hotel maupun perumahan, bangunannya pas di pinggir sungai, ini yang salah. Kemarin di LPG kita turun tuh, kan itu sudah dihabisin sepadan sungai. Dia malah karena dia kena ini tergerogoti senderan bangunan itu yang dimanggis, dia akan tambah lagi kurang lebih 1,5 meter untuk di beton, akan tambah sempit lagi. Nah, itu pada waktu itu kita putuskan dengan perwakilan dari balai, kita putuskan untuk dibongkar, dikembalikan semula, dan semua dia akan servis bangunan dan lain harus ngurus izin dulu. Dan itu kita tegas di sana, kita putuskan di lapangan, dan pihak manajemen sudah janji. Nah, ini kemudian kita turun di daerah Payangan. Nah, di sana juga ada hotel. Alur sungai yang dia bilang bukan sungai tapi cukup besar ini, lebarnya kurang lebih 2 meter, dan itu belum hujan sudah penuh ada air, apalagi hujan. Nah, hotel ini nyebrang. Nah, menurut dia Telabah namanya. Di sini hotelnya, nyebrang ke sini. Dan pas di tengah-tengah hotel ini Telabah, dan di beton. Bayangkan ini kalau ada satu pohon aja tumbang, akan tertutup lubang itu, air akan membludak, seperti di Denpasar akan terjadi.
korban di sebelah hotel itu akan jadi korban. Kalau hotel udah beton gini kan dia aman, yang di sebelah. Nah, bayangkan ini kan teras sharing. Ini yang terjadi. Kemudian di Denpasar, Tahura ya. sudah ditertutup semua. Ratusan sertifikat ada. Kita sudah serahkan ke kejaksaan dan ke Polda. Kalau nggak salah itu sedang diproses. Sedang diproses. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan kita, Pansus itu kalau bisa dibatalkan semua, kembalikan semula. Karena resapan air, alur air melalui itu. Nah sekarang tertutup. Sungai udah nggak nampung ini. Apalagi ada pembabatan hutan, penyerobotan lahan hijau, air los, ganti dengan beton-beton, air tidak ada resapan, akan semua mengalir ke sungai. Sungai tidak nampung di Denpasar. Tidak nampung. Picunya banjir besar di Denpasar sampai berdampak pada yang di toko-toko di Sulawesi itu, tak terlepas dari masifnya alih fungsi lahan sekitar 2 tahun terakhir ya Paman ya. Alih fungsi lahan sebenarnya kalau nggak salah 10 tahun yang 10 tahunan ini. Dan itu karena kebijakan itu berada di pemerintah kabupaten kota, itu kita di provinsi kalau nggak bentuk pansus trap kita nggak tahu. Dan dengan adanya media sosial yang marak ini, langsung dari masyarakat pun bisa ini melihat langsung ya, melihat langsung dan menaikkan ke media ini. Saya juga berterima kasih kepada, ini sangat dibantu ya. Kami di Komisi 1 setiap ada Dumas, baik itu di media maupun ini, kita langsung bahas, kita langsung jadwalkan, baik itu berupa pemanggilan maupun kita turun langsung ke lapangan. Termasuk juga yang Jatiluwe itu ya Pak An? Ya, Jatiluwe ini kalau salah teman-teman udah 2 kali ke sana. 2 kali, kemudian ada di Uten Penjarekan Singaraja, kemudian ini nanti habis tahun baru kita start juga, kalau salah sudah kita jadwalkan habis tahun baru kita akan sasar Utan Jemberane, kemudian langsung ke Utan Penjarakan. Untuk Jatiluwe sejauh ini, Jatiluwe sudah penyelesaiannya seperti apa? Jatiluwe sudah tidak lanjuti, kemarin sudah rapat memanggil semua kepala daerah di Tabanan, sudah kita putuskan dikembalikan untuk semula. Jadi untuk selama ini pemerintah daerah Tabanan sudah mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis, terutama yang memihak kepada masyarakat setempat, karena selama ini keluhannya masyarakat tidak begitu banyak dapat bantuan, terutama masyarakat petani. Itu udah ini termasuk sebagai pemilik objek ya, itu ya, pajaknya nanti akan ditanggung keseluruhannya, kemudian prosentasenya juga diangkat. Jadi itu yang sudah terjadi. Kemudian pelanggar-pelanggaran, jadi itu sudah artinya pemerintah daerah di sana yang nangani. Kita sudah panggil sampai Polda duduk bersama, karena ini adalah warisan dunia masuk UNESCO. Jadi biar kita tidak seperti main-main, karena sebelumnya proses cukup panjang itu, bertahun-tahun. Sehingga itu sudah sepakat waktu di provinsi, sudah sepakat itu kembalikan. Banyak nih, dari awal kita di Pantai Bingin. Pantai Bingin ini tempatnya tersembunyi, tapi di dalamnya sangat indah. Dengan ketegasan Pak Gubernur, ini nggak main-main lagi. Jadi di sana ada kurang lebih 40 lebih bangunan, hotel, restoran, bar, dan lain-lain. Dan itu yang pertama pelanggarannya melanggar tata ruang. Yang kedua, dia membangun tidak di tanah sendiri, tanah milik negara dia bangun. Yang kedua, semua bangunan nggak ada izin, nggak ada izin.
Usahanya dia semua nggak berizin. Dan masalah bayar pajak, dia juga nggak bayar pajak. Komplit. Kenapa? Dia transaksinya di luar. Kalau nggak di luar promosinya, kalau di Bali udah dulu ketahuan tempat itu. Itu udah belasan tahun. Orang masuk terowongan, motor aja nggak bisa, Mas. Oh. Itu 200 tangga turun ke bawah. Saya baliknya tuh berapa kali ini ngos-ngosan sampai basuh sampai telan dalam tuh basah. Kalau nggak ditunjukin dengan Pak Kepala Desa di sana, tokoh-tokoh masyarakat nggak tahu tempat itu. Akhirnya terselesaikan. Terselesaikan itu bongkar sendiri, dibongkar semua sama pemerintah daerah. Itu Pak Gubernur langsung turun ke sana sama Pak Bupati yang bongkar. Sekarang udah rata semua itu. Oke, persoalan yang di Pantai Beringin terhadap Pantai Kelingking yang Nusa Penida seperti apa, Pak? Itu sudah diputuskan untuk bongkar. Jadi kasih waktu 6 bulan. Kalau 6 bulan itu memang banyak permohonan untuk dilanjutkan. Baik dari adat, baik dari ada beberapa masyarakat. Tapi beberapa pelaku pariwisata juga menyarankan untuk dibongkar. Karena Pak Gubernur sangat tegas. Kalau itu artinya dilanjutkan, ini nanti akan ada lagi Pantai Kelingking yang lain seperti itu. Karena inilah dalam Perda ini, disinilah peran daripada Pak Gubernur, pemerintah daerah dan DPRD untuk mengawasi bagaimana Bali ini ke depan biar utuh. Karena di sana kan yang dinikmati oleh pariwisata bukan hanya ini, bukan hanya lipnya ini, tapi kan keindahan view-nya yang dinikmati. Kalau ini dihalangi oleh bangunan yang modern gitu kan beda lagi. Baik Pak Man, obrolan kita sangat menarik. Kita rehat sejenak. Tetap di Koplar. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Pak Manoke, belakangan kami lihat Pansus Trap begitu gencar turun, Pak Man. Bagaimana melakukan penyelesaian terhadap yang ada di objek wisata yang di Tabanan itu, terus bagaimana terhadap juga Pantai Beringin, terus merangsek lagi ke Pantai Kelingking gitu loh. Dan bahkan termasuk di Kusambo pun juga Pansus Trap melakukan langkah-langkah seperti ini. Semuanya terkait dengan pelanggaran tata ruang nih Pak Man, gimana? Ya, yang setelah Pansus Trap ini turun terus ke masing-masing daerah, bukan hanya Pantai Kelingking, bukan hanya Nusa Penida, banyak yang lain di Jimbaran, di ini ada rekomendasi pemotongan sampai lagi 3 tingkat. Ada itu juga. Kemudian banyak sebenarnya itu hampir itu kita kerja profesional. Yang pertama kita turun ke lapangan. Udah itu cek izin dan lain-lain. Cocokkan dengan tata ruang. Kita melakukan pemanggilan. Pemanggilan dan turun pun kita nggak sendiri. Setiap turun kita selalu menggandeng pemerintah daerah. Baik itu PU, Dinas Perizinan, Pol PP, Dinas Pariwisata dan lain-lain. Termasuk Kepala Pertanahan Kabupaten Provinsi selalu kita ajak. Kemudian pengawasan balai untuk sungai. Itu kita selalu ajak turun. Jadi setelah itu kita di sana remuk. Nah setelah remuk
oh ini loh, ini melanggar, pelanggarannya ini. Udah gitu kita bahas di dalam lagi intern. Setelah dibahas di intern, kita panggil. Nah, kita panggil. Setelah kita panggil, kita bikin keputusan di sana. Tutup, bongkar. Apa kita lanjutkan dengan ini yang melanggar, ini hilangkan, ini hilangkan. Itu kita lakukan. Kemudian kalau partai kelingking, kita rekomendasi bongkar semua. Dan Pak Gubernur pun dengan Pak Bupati Kelungkung melanjutkan keputusan daripada Pansus Trap. Pantai Bingin juga ada beberapa termasuk yang ada di Padang Bae. Itu pantai apa namanya? Itu ada Pila. Seharusnya dia menyisihkan 5 meter dari sungai, dia menyisakan 3 meter. Kita sudah secara lisan disampaikan, nanti akan dicek kembali, ya khusus di Karangasem kita udah turun 2 titik di Aman Kila dan Mimba. Di Mimba itu kita udah sarankan penyengker ini mundur lagi 2 meter, baru bisa operasional. Nah itu. Kemudian kita dalam turun itu, ketika sudah melanggar, kita selalu bawa polisi lain untuk menyegel. Ketika izin-izinnya itu tidak jelas. Kemarin waktu di Aman Kila, kita seperti pemberitaan Aman Kila ditutup, bukan Aman Kilanya ditutup. Aman Kila ini dia sudah pembebasan lahan dulu. Waktu saya masih di kabupaten. Dia akan perluasan, kalau nggak salah bikin residen kalau nggak salah itu kurang lebih 4 hektar di Aman Kila. Nah, kemarin dia kan mau memulai. Kita sarankan pada teman yang di sana, kalau nanti daripada setelah sudah jalan baru di ini, kita sarankan untuk urus izin dulu. Izin ya. Oh, izinnya belum diurus itu ya. Izinnya belum, baru diurus beberapa. Urus izin dulu, kalau sudah urus izin baru ini. Dan dia baru pembersihan lahan. Pembersihan lahan, kemudian ada gorong-gorong yang dibikin. Saya sarankan gorong-gorong ini minimal 2 meter lah. Ya. Walaupun ini di atas, nanti kalau curah hujan di atas sangat tinggi, nanti meluap bangunan, nanti akan ini. Ya, itu saran-saran kita. Jadi di stop untuk melanjutkan pekerjaan dulu, lebih baik urus izin. Dan mereka pun katanya waktu itu Pak Jati yang bertanggung jawab, Pak Jati pun katanya ini belum mulai kerja, baru pembersihan lahan. Nanti dia disarankan juga sama investor, urus izin dulu baru kerja. Nah itu yang langkah-langkah kita ini, biar enggak nanti setelah kerja baru tutup. Kalau bisa lebih awal kita ini kasih saran itu. Kalau memang kita juga komunikasi dengan Pak Ketua DPR, sekarang Denpasar sudah bikin pansus gerakannya pengawasan, Gianyar sudah, Badung sudah, kemudian saya sudah ketemu dengan Pak Ketua Karangasem agar segera juga dibikin, karena kita di provinsi kan terbatas. Iya betul. Jadi kita terbatas, kita hanya bisa ngawasi yang tidak semua. Kita sudah bilang sama teman-teman Karangasem, data saya 36 hotel, restoran, villa di Karangasem belum berizin. Di Karangasem. Tapi sudah beroperasi. 36 hotel dan restoran, restoran, villa belum berizin. Belum berizin. Pak Man, secara garis besar Pak Man, dari Pak Man pansus turun selama ini, apa yang menjadi faktor penyebab utama alih fungsi lahan ini? Apakah karena pariwisata atau semata-mata pembangunan perumahan yang masif ini Pak Man? Ini keduanya.
Jadi saya lihat perumahan, terutama pengkaplingan. ya. Nah ini banyak. Nah, kemudian hotel. Dalam Perda Tata Ruang kita di Bali, khususnya di Karangasem, kita pertama ada jalan tol masuk nih, memenuhi Padang Bayi. Kemudian ada jalan nasional Jasi, ujung itu sampai ke Culik. Ahmad. Nah ini, selama ini kan Karangasem dibilang daerah miskin, terbelakang, tapi kan ini yang belum. Kalau pemerintah berpikir pemerataan pembangunan, Karangasem nggak sulit. Bangun jalan nasional Jasi, Jasi Culik, jalan nasional. Sepanjang pantai itu sebagian besar milik investor. Bali nggak akan kalah dengan daerah lain. Pantainya, bayangkan kalau di Karangasem ini yang ada di ini kayak di Lombok itu, di Senggigi. Pak Man, mungkin begini Pak Man, kita kembali ke soal alih fungsi lahan itu. Kalau di Karangasem separah apa sih alih fungsi yang sudah terjadi Pak Man? Kalau di Karangasem hampir, kalau saya lihat lahan basah, di lahan basah ini ada rendang, lahan basah, kemudian ada selat, ada sidemen, ada bebandem, ada abang kecil, Karangasem, di luar Seraya, bukit. Ini kalau kubu kan nggak ada lahan basah. Nah, saya bilang kalau mau jadinya investor ini tidak menggunakan lahan basah, terutama pusat pemerintahan ini harus dibagi. Harus dibagi. Tidak lagi, terutama kan pemerintah harus ini. Kenapa harus bikin gor, stadion dari dulu tuh, bikin kantor-kantor. Kenapa harus ke lahan basah? Kenapa nggak giring ke pinggiran yang kering? Daerah Tumbu, daerah Seraya itu kan otomatis. Kalau di Karangasem sendiri Pak Mang, ada lahan basah Sidemen, Bebandem, Rendang, Selat. Di 4 daerah ini yang mana yang paling besar alih fungsi lahan terjadi Pak Mang? Pengamatan dari Paman sendiri. Kalau sekarang yang terbaru kan di Sidemen. Di Sidemen yang terbaru. Kalau di Karangasem Kota justru pengembang untuk perumahan. Keputusan Menteri Agraria ini untuk dikembalikan lahan yang dulu kan semua daerah bikin perda tata ruang. Nah, sengaja alih fungsi lahan ini masuk di perda itu. Oh iya masuk demi kepentingan pariwisata. Iya, demi kepentingan perluasan apa dan lain, kemudian pariwisata dan perumahan. Karena ada mohon sebelumnya ditahan, kemudian diperjuangkan di perda tata ruang. Contoh kayak di jalur sebelah sendiri kan itu. Iya. Itu ruang hijau awal. Ruang hijau. Nah, ini sekarang ini udah harga mati. Yang lahan hijau ini segera dalam perda tata ruang ini harus direvisi. Kembalikan yang dulu dari lahan basah, lahan sawah, dirubah menjadi lahan pemukiman dan lain-lain. Ini harus dikembalikan. Nah, ini udah peraturan dari pusat. Di Tegangga yang menjadi ruang hijau pun juga sekarang sudah mulai terjepit Pak Man. Iya, bagaimana pendapat Pak Man untuk ke ya depan? dalam penegasan ini Menteri Agraria kemarin sudah ada kesanggupan dari kepala daerah di Bali, bicara Bali lah. Di Bali udah dikumpulkan, udah semua sanggup.
Semua akan gini, untuk apa nanti kita akan melestarikan budaya, menjaga bumi Bali, tapi di sisi lain kita akan merongrong mengalihfungsikan tanah Bali yang indah menjadi bangunan-bangunan beton. Itu kan tidak cocok. Kalau di Indonesia kan udah, kalau bangunan beton ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada dan lain-lain. Kalau di Bali kan keindahan alamnya yang di ini. Kalau alih fungsi terus terjadi, terus ke depan keberadaan Subak seperti apa, Pak? Ya, makanya Subak ini kan salah satu daripada kekayaan Bali, budaya Bali. Nah, untuk apa? Nanti kalau umpama semua alih fungsi lahan, tinggal puranya saja. Kan sudah ada di kota-kota. Tinggal pura saja. Pelemahannya, lahannya sudah nggak ada. Ya, ini yang perlu. Ini sudah menyimpang daripada cita-cita leluhur kita orang Bali. Karena Pak Gubernur, kepala daerah, udah ini yang mau investor yang datang ke Bali harus tahu kultur orang Bali, harus menghormati budaya orang Bali. Nah, tapi kenapa alih fungsi lahan ini? Tapi melihat desakan pariwisata, desakan investor, apakah menjamin dalam artian petani ini bisa bertahan, Pak? Ya, di balik gempuran yang terjadi. Ya, betul. Ini godaan. Godaan terutama kepada petani. Kalau umpama ini pemerintah nak melakukan teropos-teroposan, ya kayak lagu lama lah. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Nah, ini mestinya harus ada terobosan. Yang pertama, petani udah saatnya bebas pajak. Petani bebas pajak. Bebas pajak. Yang kedua, petani ini udah mesti harus dibantu. Harus dibantu. Setidaknya pertama, untuk makan sehari-hari ini petani harus sudah dijamin. Nggak ada petani kelaparan. Yang kedua, petani ini dengan turun-temurun sekolahnya dijamin oleh pemerintah. Nah, dengan tidak mesti harus SMA, SMP, SD, SMP, SMA. Nah, programnya Pak Gubernur yang sekarang yang udah jalan 2026 ini, satu keluarga satu sarjana. Ini udah jalan sekarang. Sudah jalan. Nah, ini makanya mesti harus gini, dan anak-anak petani ini harus diperhatikan, diawasi. Nah, sudah dipastikan anak mereka sekolah. Setelah sekolah dipastikan anak mereka dapat pekerjaan. Nggak kayak dulu, orang kaya aja yang sekolah, orang kaya aja yang dapat kerja baik. Jadi sekarang kan udah beda lagi. Pak Man, kira-kira ada oknum nggak yang bermain di balik alih fungsi lahan yang butuh masif ini, Pak Man? Jelas. Alih fungsi lahan ini kan jelas pesanan. Kalau nggak dipesan nggak mungkin. Mungkin mengubah RDTR itu. Iya, dalam perubahan RDTR ini banyak orang masuk. Sama dulu kayak bikin Perda Galian C. Ketika dulu saya di kabupaten, saya bikin ikut di dalamnya, dalam Perda waktu itu terkait dengan perizinan dan lain-lain. Nah, kita melibatkan universitas di UNUD. Nah, kajiannya di sana sudah jelas-jelas di atas 500 meter jangan digali. Sangat berbahaya kalau digali. Nah, ketika ada perizinan itu berada di provinsi, harus mengikuti undang-undang yang terbaru. Provinsi bikin Perda waktu itu. Saya merasa orang Karangasem, saya masih ingat bahwa perizinan itu harus sesuai dengan hasil kajian
universitas, dosen yang ada di UNUD, ahli-ahlinya, ahli lingkungan. Nah, ternyata apa? Saya waktu itu kalah dalam argumen itu karena peraturan pemerintah tidak mengisyaratkan ada batas ketinggian. Nah, sehingga waktu itu saya kalah dalam argumen. Saya berapa kali saya pukul meja sampai ribut-ribut sama pimpinan, ribut sama ini. Saya tetap nggak setuju. Tapi terakhir saya ingat saya ngomong, saya pribadi tetap nggak setuju dengan perda ini yang tidak ada pembatasan ketinggian. Tapi karena undang-undang dan kehendak teman-teman di luar Karangasem, saya terpaksa saya setuju. Kenapa? Kalau saya voting juga kalah. Kalau saya tetap bertahan sendiri juga nggak akan gini. Dan itu yang terjadi. Sehingga saya juga sudah lapor waktu itu, belum Pak Koster belum jadi ini, Pak gini-gini. Dengan DPD juga mengkaji dengan undang-undang yang ada, saya bertahan lemah payung hukumnya waktu itu, karena sempat ditunda ini. Saya interupsi sampai Pak Ketua, karena Oka Antara berasal dari Karangasem, dia tahu persis daerahnya. Perda ini saya ditunda pada saat itu, sampai bulan berikutnya baru ditetapkan. Pak Man, seperti Pak Man sampaikan tadi bahwa sekarang itu sudah ada Permen Agraria untuk mengembalikan lahan basah itu. Ya. Apa jamin itu menjadi jamin kan? Jamin ketika permen ini ada? Iya, saya kira artinya yang lahan yang belum sudah masuk lahan, artinya bisa pakai pemukiman, lahan yang sudah dibuka untuk pariwisata, tapi belum dibangun. Ini yang kita harus awasi. Jadi dengan ini yang kita awasi. Tapi kalau bangunan yang sudah lengkap dengan izin dan lain-lain, apalagi sudah bangun, ini yang kita tidak bisa ini. Jadi masih banyak sebenarnya perubahan itu yang nanti kita betul-betul awasi untuk gini. Dan Pak Gubernur juga sudah sangat tegas ini, sampai mengeluarkan peraturan gubernur ini untuk mengawasi ini. Dan nanti perubahan tata ruang, tata ruang nanti semua akan ini, baik provinsi maupun kabupaten, termasuk detail tata ruangnya. Saya tertarik tadi Pak Man, ketika Pak Man bilang bahwa alih fungsi lahan tak terlepas ada oknum di belakangnya. Tentu oknum ini dekat dengan pemerintahan dong Pak Man. Iya, betul. Tetap kalau sampai eksekutif mengajukan perubahan perda tata ruang yang akan memperluas kawasan pariwisata, yang akan memperluas pemukiman, ini betul. Makanya saya kan di DPRD mengalami itu waktu di kabupaten dulu, sampai perluasan beberapa desa. Kemudian di provinsi juga waktu ini kan kita keliling ikut. Saya dulu mengusulkan sempat di Karangasem, itu kan kepentingan saya di Karangasem, kepentingan kami di Karangasem. Kenapa? Saya lihat seluruh pantai di Karangasem sebagian besar udah dikuasai oleh investor. Kemudian dalam perda tata ruang, orang luar Karangasem ada kepentingan. Karangasem biar nggak maju, jangan dibuka kawasan pariwisata di pinggir pantai. Buka aja kawasan industri, kawasan apa. Ya, betul. Sehingga Sukedana itu jadi tambah. Ya, kalau tambah, Ya, gimana betul. bisa maju? Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang dalam Perda Tata Ruang Provinsi Bali, dari Padang Bayi sampai Tianyar Barat, itu masuk kawasan pariwisata. Kalau dulu Tianyar Kubu ini
sebagian besar masuk kawasan terpadu. Dengan kawasan terpadu ini bisa pakai industri, bisa tambah dan lain-lain. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang ini sangat diperketat. Kalau umpama tadi saya bilang, kalau Serayu ini masuk jalan nasional, Karangasem ini kayak kira anak-anak muda yang sudah tamatan SMK, yang sudah kuliah pariwisata, nggak lagi ke Ubud, ke Denpasar. Di sini akan pengembangannya ke sana. Iya, ke sana. Masuk itu. Ini, tapi kan saya udah berjuang sama teman-teman biar sana masuk jalan nasional. Tapi kan pemerintah nggak tahu, teman-teman di pusat itu belum ada lobby ke sana. Belum ada ini. Kalau itu masuk jalan nasional, saya kira Karangasem nggak lagi miskin. Karangasem belakang. Pak Man, Karena itu daerah kering. sebagai warga Karangasem, selain juga menjadi anggota DPR Provinsi Bali, bagaimanapun juga Pak Man, warga Karangasem, harapan ke depan biar tidak terjadi alih fungsi lahan terlalu masif seperti apa? Mungkin ada harapan kepada pemerintah agar menjaga, terutama menjaga lahan basah untuk penguatan pangan kita biar tidak terkikis. Ya, ini sebenarnya sangat mudah kalau mau kepala daerah itu melakukan. Yang pertama kan, apalagi dari keputusan menteri bersama itu sudah ada. Jadi kita harus segera merubah Perda tata ruang, Perda detail tata ruang, kemudian itu. Setelah itu, ini lakukan, ada lagi di daerah namanya peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota. Ini. Kemudian ini yang akan diawasi oleh legislatif dan eksekutif. Ini diperketat, nggak usah lagi ini teman dekat, ini teman baik, ini pesanan dan lain-lain. Ini yang dilakukan, ini yang ditegakkan, udah. Makanya mudah saya bilang. Kalau ini udah di dalam Perda tata ruang, ini nggak bisa dibangun. Ini lahan basah, ini penghasil beras, udah nggak bisa. Orang izin nggak dapat, gimana bisa? Baik Pak Man, Bali selain dikepung alih fungsi lahan, tentunya juga Bali sekarang ini dikepung oleh toko modern berjejaring. Nanti kita akan bahas selanjutnya Pak Man. Tetap di Koplar. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Pak Man, toko modern berjejaring itu sudah masif sejak 10 tahun terakhir memang, sepengetahuan saya. Bahkan keberadaan toko modern berjejaring ini tentu mematikan UMKM lokal dan pasar tradisional. Apakah Pak Man sepakat pada poin ini, Pak Man? Ya, sangat sepakat. Makanya kita bersama ini terutama Pak Gubernur, Pak Gubernur mengajukan Ramperda. Kita kebetulan saya di Bapemperda Provinsi itu prioritaskan, dan kita selama 2 minggu ini rutin untuk membahas itu. Kemudian nanti yang akan selesai ketok palu tanggal 29 Desember, kita bikin Perda toko modern berjejaring, pengawasan toko modern berjejaring. Jadi di sana dipertegas untuk diperketat lagi. Kita kembali ke awal, karena dulu toko berjejaring ini adalah izinnya hanya ada di kabupaten kota,
sehingga provinsi tidak mengaturnya. Nah, kebablasanlah ini. Kembali lagi dengan adanya undang-undang otonomi daerah. Ini yang jadi. Nah, kita tidak mau kecolongan lagi. Kemudian provinsi juga, walaupun izinnya tidak ini, tapi kita mengeluarkan peraturan yang mesti harus ditaati oleh pemerintah kabupaten dan kota. Di sana akan dijelaskan satu kecamatan, satu toko berjejaring. Satu. Apakah itu tidak berlawanan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan WSS ini, Pak Man? Ya, makanya WS ini hanya sebenarnya dia hanya menentukan titik lahan. Bukan izin ya? Bukan izin. Izin itu diproses di kabupaten. Jadi ketika kita punya perda, dalam bikin perda ini karena kita menetapkan jarak dari pasar modern. Coba lihat di Denpasar, banyak di depan pasar modern ada toko berjejaring. Nah, kalau masuk pasar, nyari parkir dulu, kemudian ini berjalan ini. Kalau toko jejaring udah seret kali parkir, udah semua ada. Kan itu pertimbangannya. Makanya ini yang mesti harus pemerintah ketahui. Jangan hanya bisa mengeluarkan izin. Lihat di bypass di Gianyar, di Pantai Lebih, di apa namanya? Jangan jauh-jauh lah, di Ya. Karangasem sendiri lah. Ya, Karangasem. Nah, Karangasem. Kalau kan sebenarnya 1 kilo dari pasar, pasar modern. Nah, kemudian apa? Dan lihat di mana toko jejaring itu ada, bagaimana warung sebelahnya. MPFB udah. Ya, mati pelan-pelan. Mati pelan-pelan udah gurung tikar. Jadi ketika ada toko jejaring, pelaku UMKM, warung-warung di sekitarnya udah berubah jadi bangkrut semua. Nah, ini yang mesti harus dipikirkan oleh masyarakat. Itu. Apa kira-kira yang menjadi penyebab menjamurnya toko berjejaring modern ini, toko modern berjejaring ini, Pak Man? Ya, pertama kan toko jejaring ini taktiknya yang luar biasa. Seperti apa misalnya itu? Kerjasamanya. Kerjasamanya dia mencari orang lokal, menyediakan tempat, menyiapkan modal. Nah, toko berjaring ini memberikan label nama, kemudian produknya 100% dia yang ngasih, manajemennya 100% dia yang ngatur, sehingga yang punya lahan, yang punya duit hanya duduk ini. Dia ini toko berjaring ini dia double untungnya. Yang pertama dia yang punya nama, dari keuntungan itu dia dapat. Yang kedua dia yang ngasih barang semua. Dari barang produk-produknya dia, apa itu semua itu, sampai air minum pun ada. Ada ya. Sampai sabun kapas itu ada. Sampai makanan-makanan apa namanya tradisional ya, kacang dan lain-lain itu ada produknya dia pribadi. Padahal itu mestinya kan ini. Makanya sekarang dalam perda ini, yang pertama hanya 1 kecamatan, 1. Yang kedua jarak dari pasar tradisional. Perda yang akan ketok palu ini yang 1 kecamatan 1. Terus kalau yang sudah ada Ya, yang sekarang? sudah ada. Ini yang sangat penting. Kalau yang sudah ada, kemarin sudah dibahas. Ini ketika dia memperpanjang izin, di sana akan dibikin MOU kepada pemerintah daerah kabupaten kota. Sehingga pajaknya dapat jadinya ya daerah ya. Yang pertama karyawan, masyarakat sekitarnya di sana minimal 2 orang. Yang kedua produk yang dijual.
supaya jangan monopoli. Iya. Hasil UMKM di sekitarnya harus ditampung. Dalam Perda mengatur ini juga. Iya, dalam Perda mengatur ini. Kemarin kan maunya jarak nggak diatur. Kebetulan saya ikut finalisasi pembahasan, saya ngotot di sana. Harus masuk. Kalau nggak masuk, pemerintah daerah akan main lagi. Nggak akan, kan dalam mungkin kemarin diliput sama teman-teman wartawan juga gitu. Saya tegas, saya keras di sana. Toko modern berjejaring bukan hanya menjual barang-barang seperti itu, seperti yang ditawarkan seperti ada sekarang. Bahkan di dalamnya ada retail lain. Ya, Ada jual makanan, kopi, tapi ini luput dari pajak. Bagaimana sikap DPR nanti untuk melakukan pengawasan ini? ya, toko modern berjaring ini sebenarnya kan di sana ada apa namanya barang-barang yang mesti harus bisa dijual. Tapi kenyataannya apa? Nah, itu dia yang di pasar ada segala macam buah. Dia diam-diam juga Dia jual buah. Kemudian sembako, beras, kopi shop, itu ya kopi. Itu kan sebenarnya anak-anak muda kan udah buka warung, kedai, apa kafe kecil-kecil kopi. Tahu-taunya lepas dari di ini pajak, juga ya. ikut. Kan ini. Makanya ini yang nanti perlu diperketat sehingga masyarakat di sekitarnya yang pelaku UMKM, pedagang-pedagang kecil itu kan ini yang mesti harus dilindungi. Nah, ini Pak Gubernur marah benar, ini sudah mengeluarkan peraturan gubernur dan ini sekarang akan di backup dengan Perda. Ini Perlu dipertegas lagi Pak Man terkait dengan Perda untuk toko berjejaring ini. Bagaimanapun juga intinya bagaimana untuk menghidupkan UMKM lokal, termasuk juga mempersempit ruang gerak toko berjaring ini bisa dipertegas agar masyarakat tahu, terutama pelaku UMKM kita itu. ya sebenarnya ini ketegasan daripada pemerintah. Dengan adanya Perda ini, laksanakan itu udah selesai. Kenapa? Dalam Perda itu dia akan mengatur perjanjian-perjanjian yang MOU yang akan dia lakukan. Terutama prosentase untuk menjual produk UMKM lokal. Nah ini di sana ada prosentasenya. Dia yang akan jual. Nah nanti kalau melanggar, ini sanksinya apa? Dia ditutup. Ditutup oleh pemerintah. Nah mudah-mudahan pejabat-pejabat ke depan ini mau melakukan ini langkah-langkah ini, pengawasan, ketegasan itu yang dilakukan. Jadi anak-anak muda yang sekarang sedang maraknya berusaha bikin merek sendiri, bikin produk yang dikemas. Kali dulu produk lokal kemasannya kurang bagus dan sekarang udah ini dilakukan kemasan-kemasan yang sangat ini ya. Terkadang mereka juga tidak fair Pak Man. Tidak fair dalam artian begini. Mereka melakukan usaha yang sama, namanya beda, tapi barang-barang yang ada di dalamnya tetap pada satu usaha dengan mereka. Apakah Pak Man selaku anggota Dewan sempat menemukan itu Pak Man? Dulu sempat. Ada ini belum toko dengan cat yang sama dengan toko modern, tapi namanya beda. Setelah kita telusuri, justru ini. Nah ternyata ini yang perlu seperti tadi. Ini memang dia udah pesen duluan. Izinnya ini udah pesanan. Sehingga dia berani, belum ada izin udah berani jual. Kemudian ini yang tadi saya lanjutkan lagi kerjasamanya itu memang yang dipakai tameng untuk mendapatkan izinnya orang lokal. Iya betul. Orang lokal. Jadi seperti Indomaret, Alfamart di Karangasem ini yang punya orang lokal.
Saya tahu semua itu. Orang lokal, Orang lokal. Atas nama. Tapi itu dah. Dia kalau orang lokal enggak ikut ngurusin. Dia beli nama, dia beli produk. Yang mengatur manajemen itu orang toko modern. Tapi sekarang justru pemerintah pusat semakin mempermudah itu keberadaan toko berjejaring dengan menerapkan bahwa usaha ini masuk dalam risiko rendah. Dalam artian usaha mereka bangun tidak perlu lagi harus berkoordinasi intens kepada pemerintah daerah. Bagaimana sikap Dewan terhadap hal ini? Nah, betul itu yang terjadi. Makanya sekarang kan marak. Hampir setiap desa ada. Udah mulai di desa-desa itu burung tikar. Ya. Nah, mulai dengan adanya ini kita juga harus tegas juga. Pak Gubernur juga sudah ketemu dengan pemerintah pusat terkait ini. Perda habis tanggal 29 ini kita konsultasikan di kementerian. Nanti setelah kita ketok palu, nanti evaluasinya kan di sana. Apa-apa saja yang ini. Kita dalam Perda ini sudah tegas semua, mengatur jarak, mengatur tempat dan lain-lain. Tapi kalau selama ini pemerintah, karena kembali lagi kesalahpahaman pemerintah kabupaten kota, ketika sudah ada kebijakan pusat yang mengeluarkan izin, seolah-olah kita harus tunduk dengan pusat. Kita daerah juga punya ini kewenangan untuk menolak. Itu tidak mesti harus tunduk kepada pusat. Artinya bagaimanapun dalam artian selama ini kan yang terjadi kan begini Pak Man. Mereka enak-enakan berusaha di sini, tapi pendapatan justru ada di pusat. Sementara daerah sendiri hanya menjadi penonton. Dengan ada Perda ini, apakah jamin pemerintah daerah akan mendapatkan hasil dari ini, dari toko berjaring ini? Nah, selama ini kan nggak ada itu. Selama ini nggak ada. Selama ini karena itu kebijakan pusat, kemudian mungkin hanya dari perizinan yang dinikmati oleh kabupaten kota. Nah, ini yang mesti harus karena ini komunikasi antara pemerintah daerah dengan pusat ini harus hidup terus. Jadi saya kira Pak Gubernur ini sudah ada komunikasi dengan rancangan Perda toko berjejaring ini. Saya kira sudah ada komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur ini. Dan ini berharap Pak Gubernur berharap, kemudian kita juga di DPRD berharap dengan adanya Perda ini masyarakat pelaku usaha di desa-desa ini ke depan tidak lagi digeser oleh toko modern ini, justru menjadi ini mitra kerja yang sejalan, yang saling menguntungkan. Karena selama ini kalau lihat toko modern ini produknya nggak ada orang Bali. Ya, betul. Kalau nggak bikinkan MOU yang bagus, yang cerdik, kita juga ini. Kalau tanya dia bilang saya sudah undang, saya suruh. Mana ada pelaku UMKM dibayar 3 bulan, ini 2 bulan atau gini, kan bangkrut. UMKM kan modalnya paling minjam di KUR, ya 5 juta, 10 juta, terus sekarang dibayar sekian bulan baru gini kan akhirnya mundur. Ya mundur. Umpama kalau jajan, kalau di pasar kan pagi naruh, besok pagi naruh lagi duit yang kemarin dapat. Kan itu yang di pasar. Tapi toko modern mana? Dia paling cepat 1 bulan. Setelah tutup buku baru pembayaran. Kan gitu. Akhirnya kan angkat tangan dah UMKM. Tapi Paman, seperti yang sudah berjalan, terkadang dalam penegakan Perda selalu terjadi kendala. Ya, terkadang tugas di lapangan seperti tutup mata lah
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh toko berjejaring. Mungkin Pak Mang Oke punya gambaran terkait hal ini, Pak Mang. Begini, kalau sekarang memang lemah untuk itu. Lemah untuk itu karena peraturan yang ada juga masih pemerintah daerah kabupaten itu rasanya dia ketakutan. Ini udah ngantungi tanda tangan dari pusat. Ya. Kita tidak berani. Siapa di balik itu? Kan begitu kadang-kadang. Tapi padahal ini kan harus, Kalau dicari lampir-lampiran ya, itu masih banyak. Ya. Masih banyak yang daerah yang harus disetujui oleh daerah. Makanya itu kita juga kemarin mengusulkan adat juga dilibatkan. Ada nanti kelihang desa adat ini biar diberikan pemahaman kepada Bapak Gubernur, biar tidak seenaknya juga nanti sedikit-sedikit teken. Kelemahan yang terjadi selama ini kan Ya, begitu. iya begitu. Tapi ini kan nanti harus diberikan semacam bintek khusus kepada desa adat, biar desa adat ini juga bisa memilah itu mana yang perlu disetujui, mana tidak. Kadang-kadang pemerintah daerah menyuruh, oh ini harus adat sekitarnya menyetujui, gitu. Karena adat juga ini nggak tahu ya, udah karena Pak Bupati katanya harus kita nyetujui, Pak Wali Kota akhirnya disetujui. Nah ini yang makanya semua dalam aturan ini semua sudah dimasukkan. Perlu ditegaskan lagi Pak Mang, dengan adanya perda yang akan ketok palu ini, pembatasan zonasi sudah pasti akan dilakukan. Ya. Pak Mang. Satu kecamatan satu. Ya. Dari pasar tradisional maksimal 1 kilo. 1 kilo. Maksimal 1 kilo. Kalau bicara di sini di Karangasem semua melanggar. Ya. Sampai ke kubu pun ya. Oh ya. Melanggar. Semua melanggar. Pasar tradisional Ya. Di sampingnya. di Cubakan semua melanggar. Itu. Baik Pak Mang. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Tetap di Kopla. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Pak Man, mungkin ini sebagai pertanyaan penutup dari saya Pak Man. Bagaimanapun juga alih fungsi lahan di Bali yang begitu masif, termasuk juga pergerakan toko modern berjejaring yang juga sama-sama masif Pak Man. Barangkali untuk solusi ke depan untuk Bali dalam menyikapi hal seperti ini, baik dari pemerintah dan juga lagi lembaga dewan itu seperti apa Pak Man? Mungkin bisa disampaikan ini sehingga kedepannya betul-betul toko berjaring bisa ditata dengan baik, begitu juga alih fungsi lahan untuk penguatan pangan kita Pak Man. Ya, yang pertama untuk lahan alih fungsi lahan ini karena ini udah kesepakatan lagi seluruh kabupaten kota khususnya di Bali di hadapan Bapak Menteri. Jadi revisi Perda Tata Ruang ini segera. Jadi tahun baru ini udah sebagai prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pengawasan dan penegakan daripada Perda yang nanti akan yang terbaru itu harus betul-betul ditegakkan. Nggak ada lagi main belakang. Itu yang pertama. Kemudian toko modern juga karena sudah ada Perda ini, nanti tanggal 29 ini ketok palu, mudah-mudahan itu lolos di pusat dan bisa pakai acuan untuk pengawasan ke depan. Jadi kalau itu nanti tinggal merumuskan nanti dari tim ahlinya Pak Gubernur, Pak Bupati dan lain-lain untuk
merumuskan dan bagaimana rumusan itu menguntungkan orang kita, orang lokal kita, pelaku UMKM kita, sehingga tidak lagi seperti yang orang nyebut kita di Bali ini hanya jadi penonton. Ke depan harus jadi pelaku. Bila perlu orang Bali ini jadi bintangnya, nggak lagi jadi hanya bisa menikmati, bukan menonton sekedar saja. UMKM-nya, Iya. dari segi pendapatan daerah pun. Iya, dari pendapatan daerah jelas. Kalau sudah melibatkan usaha orang lokal, ya pasti. Karena distribusi dan pajak itu pasti akan meningkat. Dan kesejahteraan masyarakat pasti akan meningkat. Kalau sudah kesejahteraan masyarakat meningkat, perekonomian masyarakat Bali maupun Indonesia ya pasti akan meningkat juga. Dan DPR akan continue melakukan pengawasan, Pak. Iya, karena DPR ini harus gencar juga, karena tidak lagi hanya bisa mengandalkan eksekutif. DPR ini harus ini. Kalau Provinsi Bali sudah terlatih, nggak ada istilah santai gitu. Ya kalau libur ya baru. Kadang-kadang kan kita hari Minggu, hari Sabtu juga rapat koordinasi dengan Pak Gubernur. Ya. Baik Pak Man, terima kasih atas kehadirannya. Begitu luar biasa obrolan kita tadi Pak Man. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya untuk masyarakat Karangasem. Pemirsa, demikian tadi obrolan saya bersama Wakil Sekretaris DPRD Provinsi Bali terkait dengan alih fungsi lahan yang untuk masif, termasuk juga toko berjejaring yang ada di Bali. Mudah-mudahan obrolan kami tadi bisa menjadi bahan diskusi kita ke depan, sehingga betul-betul bagaimana lahan produktif yang ada di Bali bisa betul-betul kita pertahankan, termasuk juga ruang terhadap pelaku UMKM kita bisa dibangkitkan. Sampai di sini tetap di Koplas, kita ngobrol sampai kelar. Salam Koplas, kita ngobrol sampai kelar.